اللهم قاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila arwahi amwatina wa amwatikum khossah wa matil muslimina ammah wa anallahu yataghasahum birahmatil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumal Fatihah sesuai ruhi fadil syekh Qutbi Ridha Farishad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Bismillah Syekhina Muhammad Sini Asyari rahimahumullah subhanahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa ulumina amin. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttasil Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Al-Haddadi qala wa min adabil muzakki allati yata'akkadu alaihi ayakuna thayyibun nafsi bi ikhraji zakah farihan masruran mustabsyiran mumattinan lil mustahiq bi qabuli zakatihi minhu ghairu manin alaihi biha
fa innal manna bi shadaqati mukhbitun li thawabi kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatum bil manni wal adza al ayat. Pertama-tama marilah sama-sama kita manfaatkan kesempatan waktu yang berharga ini untuk kita manjatkan puji dan syukur yang tinggi-tingginya. Kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, diiringi dengan nikmat-nikmat yang sedang kita nikmati adalah nikmat umur. Mudah-mudahan kita syukuri semua itu, kita manfaatkan, kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui majlis taklim yang kita laksanakan tiap-tiap habis tarawih ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sesuai kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapat ajaran pahala yang sangat besarnya. Di sini sampai kita masalah adab orang yang mengeluarkan zakat. Jadi orang mengeluarkan zakat mesti ada adabnya ya. Mentang-mentang dia mengeluarkan zakat orang kaya, sifatnya angkuh, sombong, kabur. Enggak, di sini adabnya. Wa min adabil muzaki, sebagian daripada adab orang yang mengeluarkan zakat allati yataqadu alaihi, yang sangat ditekankan atasnya. Apa adabnya? Ayakuna thayyibun nafsi, dia harus mempunyai jiwa yang baik ya. Bi ikhraj zakah, dengan sebab dia mengeluarkan zakat, dia harus dengan mempunyai jiwa yang baik ya. Bagaimana jiwa yang baik itu? Farihan, gembira. Jadi orang yang bisa mengeluarkan zakat itu dia gembira. Masruron juga termasuk bergembira. Mustabsyiron juga termasuk ya, diberikan suatu kegembiraan. Mumattinan lil musahik, untuk mengokohkan orang yang diberikan zakat itu. Kenapa? Biqabuli zakatihi, dengan sebab dia bisa terima zakatnya, minhu, daripada orang yang mengeluarkan zakat itu. Jadi yang mengeluarkan zakat itu gembira, bahagia, senang ya, memberikan suatu harapan besar terhadap orang-orang yang diberikan haknya, yaitu diantaranya golongan yang 8 salah satunya itu ya, sehingga dia merasa kokoh, merasa kuat. Kenapa? Sudah dapat menerima zakat daripada orang yang memberikan zakat itu. Selain daripada itu, ghairu ma'manin alaih, enggak nyebut-nyebut ya, enggak nyebut-nyebut atas zakatnya ya. Begitu ngurangin zakat disebut-sebut ya, kalau gua enggak ngasih ya enggak makan dah gitu. Nyebut-nyebut itu. Jadi apa yang dia suka disebut-sebut itu. Ini, ya. Menyebut ini itu bisa membatalkan pahalanya. Apa saja amal-amal baik, termasuk amal-amal ya, termasuk sedekahnya, amal jariyahnya, zakatnya itu kalau kita sebut-sebut berarti batal. Makanya bisa saja asalnya ikhlas diiringi dengan kebatalan. Umpamanya dia ikhlas banget ngasih orang itu kan, tahu-tahu kalau gua nggak kasih dia disebut itu ya, iya itu gua yang ngasih itu batal udah, tuh keikhlasannya hilang. Begitu amal jariah, nih musola kalau gua kagak nyumbang, tadinya sih ikhlas itu, jangan disebut jangan dari itu, tahu-tahu ini di sini gua banyak sumbangan gua di sini. Batal udah, batal, nggak ada pahalanya. Ini yang susah ya, pengennya dia apa? Disebutin mulu kan, kalau nggak disebutin. Nah ini ghairu manin alaihi biha, jangan disebut-sebut.
Kenapa Pak Inamanna bisodakoh muhbitun lisawabiha? Karena orang yang menyebut-nyebut sedekahnya itu menghilangkan pahalanya. Jadi pahalanya enggak itu. Bagaimana? Kama qala ta'ala, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hilangkan, kamu batalkan atau kamu hilangkan pahala sedekah kamu dengan sebab kamu sebut-sebut dan sebab kamu nyakiti orang yang menerima itu kan. Ya dikasih juga, domelin juga dia. Iya. Apalagi kata-kata yang enggak enak itu nyakiti namanya. Udah dikasih dan nyakiti itu hilang pahalanya udah. Iya, nyakiti itu. Nah, di sini ya ini cuma sepotong ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatin bil manni wal adza. Ayatnya itu ya kama yunfiku malahu ria'an nas, bagaimana dia menafkahkan hartanya kena riya pada manusia. Wal yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masaluhu kamasali sofwanin asobahu masalu kamasali sofwanin iha turabun fa asobahu wabilun fatarokahu solda layak dirala lai mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi kata orang yang mengeluarkan hartanya itu dengan menyebut dan nyakitan itu sebagaimana orang mengeluarkan hartanya kena riya kepada manusia. Pengen dia apa? Disebut, pengen dipuji oleh manusia. Sama seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Sedekah dan zakat yang seperti itu diumpamakan pamasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun. Contohnya orang yang sedekah itu seperti apa? Ada batu besar yang licin, yang di atasnya ada tanah. Ya, apa? Ya, fasobahu wabilun, ketimpa hujan. Ya, kalau batunya licin, ada tanah di atas, kena hujan besar gimana? Fatarokahu solda, batu itu bersih, licin lagi. Ya. Artinya sedekah itu habis bisnisnya. Contohnya seperti itu. Ya. Kalau begitu mana? Ya. Orang yang sedekah itu wariyak diruha ni mimma kasabu, tidak mampu untuk mengambil sedikit pun daripada usahanya, nggak ada. Wallahu yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang kafir. Ini seakan-akan orang yang seperti itu seperti kafir itu. Kenapa? Dia seakan-akan ya nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia inginnya disebut-sebut, dipuji-puji segala macam. Berarti ada bukan kepada Allah. Nah, ini adab ya. Jadi adabnya jangan sampai disebut-sebut, jangan sampai nggak nyakitin orang yang menerimanya. Walayan bagi lil muzaki ayakuna karihan li ikhrajiz zakat. Sugihnya lah bagi orang yang sudah kewajiban mengeluarkan zakat, jangan sampai merasa enggan, tidak senang untuk mengeluarkan zakat. Ada perasaan tuh, jangan sampai. Wal yahdhar min dzalik, hati-hati itu mengeluarkan zakat itu. Ada di hati segan, enggan, seakan-akan seperti enggak senang gitu. Itu hati-hati. Kenapa? Fainahu min sifatil munafikin. Orang yang seperti itu adalah sifatnya sifat munafik ya. Ya. Innallaha yahdil qaumal kafirin, berarti seakan-akan dia kafir munafik gitu. Qala Allah Ta'ala, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala,
wala ya'tuna, sifat munafik nih, wala ya'tuna shalah ila wa hum karihun kusala wa yunfikuna ila wa hum karihun. Ayat ini panjang, ini cuma diambil sepotong akhirnya. Yang awalnya itu wa ma mana'ahum antuk bala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang bisa menghalangkan apa yang mereka nafkahkan itu. Tidak ada. Kalau dia sudah nafkahkan berarti itu. Tapi kenapa ada penghalangnya? Ya. Apa penghalangnya? Illa annahum kafaru billahi wa rasulih, kecuali dia kufur kepada Allah dan kufur pada Rasul. Wala ya'tuna shalah, dia tidak melakukan sholat illa wa hum kusala, kecuali sholat pun adalah malas. Wa yunfikuna illa hum karihun, enggak mau menawarkan. Yunfikun di sini adalah zakat, ya, tapi dia enggan, ya, tidak mau untuk mengeluarkan zakat itu. Itulah penyebabnya. Jadi amalnya nggak diterima itu. Itulah sifat-sifat orang munafik itu. Wa bil infaq wa huna, yang dimaksudkan infak di sini wala yunfikuna illa wa hum karihun. Yunfikuna infak itu adalah ikhrajuz zakah. Ya, tidak mau mengeluarkan zakat ya. Nah, di sini wa arrafa subhanahu annal munafiq qad yusolli walakin ma'al kasri. Di sini adalah dijelaskan oleh Allah, dan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang munafik pun sembahyang, cuman males ada sembahyangnya walakin ma'al kasri. Ya. Waktu itu kadang-kadang munafik pun ada apa? Ada zakatnya walakin ma'al karohiyah. Tapi menurut zakatnya itu dia tidak senangi. Nah, itulah sifat munafik. Ya, di sini Allah nyatakan sifat munafik ya sembahyang juga, cuman bayangnya apa? Lalai, ya, malas. Zakatnya ada juga zakat, cuman mengeluarkan zakatnya dengan tidak disenangi. Nah, seperti itu. Wa man tasabaha biqaumin fahum. Siapa orang yang seperti itu ya munafik. Jadi orang yang menyerupai seperti mereka itu ya sama dengan mereka. Jadi bagaimana orang yang malas sholat, ya mengeluarkan zakat juga berat, itu sifat munafik. Kalau orang sifatnya itulah yang namanya munafik. Nah, ini Allah jelaskan tuh orang munafik kayak gitu kan. Iya, sembahyang nggak sembahyang kata Allah, zakat ya zakat kata Allah, cuman sembahyangnya lalai. Ya, zakatnya juga dia nggak senangi. Wa min adabihi, sebagian daripada adab orang yang mengeluarkan zakat. Apa adabnya? Ayakhruja zakat min ajwadi malih, mengeluarkan zakat harta yang paling bagus, jangan beda yang jelek ya. Itu adabnya harus yang bagus. Kalau kita makan beras yang umpama beras berapa ya 12.000 gitu kan, ya kita keluarkan yang 13.000 gitu, lebih bagus itu kan ya. Jangan ke bawah. Itulah adabnya, harus lebih bagus. Kenapa? Untuk orang lain harus lebih bagus, untuk kita sendiri nggak apa-apa kurang gitu. Ini adabnya. Itu min ajwadil ali, dari sebagus-bagus hartanya. Wa tarika abdul, kalau sudah bisa mengeluarkan zakat seperti itu mengeluarkan zakat yang paling abdul. Yang paling abdul, udah wajib dan tapi wal wajib, kalau yang wajib nggak kayak gitu. Apa? Wal wajib al-ikhraju minal wasti, pertengahan. Yang bagusan bagus juga kagak, bukan jelek juga kagak, yang pertengahan. Itulah yang wajib segitu. Ya dari segitu wajib itu namanya itu. Tapi kalau pengen yang abdul, cari yang lebih bagus itu. Kalau kita niatkan lebih bagus, insya Allah lebih bagus ya. Iya. Kalau kita umpamanya ya ada punya buahan sepertinya,
Kira-kira kalau kita mau sedekah kita pilih yang mana? Iya, ya, umpamanya pisang, berani nggak kita sedekah yang apa atasnya? Palingnya di mananya tuh? Ya harus sedekah gitu. Iya. Tapi kalau emang berani, insya Allah itu lebih besar dunia akhiratnya, lebih besar dunia akhiratnya itu. Iya. Dulu pernah saya ingin praktekkan kayak gitu. Saya tani, gitu. Tani saya kerja sendiri, ya, kerja sendiri, ngumpulin apa pupuknya juga dari tabungan apa itu kita bangunin sendiri, gitu. Kerjain sendiri. Cuman waktu nanam supaya bareng minta bantuan sama ibu-ibu gitu kan. Iya. Saya ingat itu, saya nggak pikir apa, saya pengen ikhlas betul-betul, ingin tahu gitu kan. Habis ditanam begitu tumbuh kagak ada harapan, kecil-kecil banget, ya Allah, biarin lah, ya saya urusin juga, ya ini mah numbuhnya kecil-kecil amat. Ya mungkin ini ujiannya kan, saya urusin juga lillahi ta'ala, saya urusin juga, saya pupuk segala macam itu. Tahu-tahu begitu mau apa, habis nanam kacang-kacang panjang, habis ngelanjarin tuh, kok keluar ya tunasnya itu, waduh, udah habis. Ini tadinya ya kecil, kayak kagak mau hidup dengan dia. Iya, aja keluar tunasnya kok tebal gitu, sampai ketutup. Istilah kata nggak kelihatan lanjarannya. Itu buahnya, masya Allah, gembelnya bukan main. Petikan pertama saya kasih orang semua, ya, saya kasih orang tetangga-tangga. Petikan kedua baru saya ambil tengkulak metik itu. Pas habis metik, rorot dari ujung. Kacang rorot dari ujung, ambil dari ujung. Buat apa? Buat kata tengkulak. Yang dibuat jual mana? Ya itu sisanya, berapa kayak lakunya? Kayak gitu. Itu buahnya kagak berhenti-berhenti, masya Allah. Sampai habis kagak berhenti-berhenti. Tiba-tiba, oh, ada punya bibit dan nih, pengen nanam yang banyak. Ada cita-cita mudah-mudahan kayak gitu kan. Karena udah ada cita-cita pengen kayak gitu, ya kagak jadi. Ya Allah, ya begitu ya. Namanya keikhlasan ya. Itu susah ya, keikhlasan itu, ngasih apapun kalau keikhlasan itu susah. Ya. Masih pasti ada harap. Ya kan kadang kita ngapain belum apa-apa udah ada harapan nggak? Iya. Oh mana apa timun rujak nih mau puasa, kagak jadi. Jadi sih ada cuma harganya, bukan begitu. Tapi kalau lillahi ta'ala, insyaallah ada. Jadi kita kan kayak gitu, belum apa-apa. Udah tujuan yang itu, ini ngapain aja dah. Pada umumnya kita kayak gitu kan, baru mau usaha udah, ya ada wah nanti kalau ini kali, maka itu dia lillahi ta'ala, sebetulnya lihat pasrah itu lillahi ta'ala, insyaallah. Emang ya enteng-enteng berat itu. Ya pasti di hati kita kagak hilang itu, pengen apa? Ada yang mau pengenan itu, pengen. Itu saya buktiin, itu yang kita pengenin kagak jadi. Pikir wah ini banyak dan kita tanam aja. Iya. Tahu-tahu nanam yang 1 botol sama yang 5 botol hasilnya sama. Beda kayak gitu. Jauh bedanya itu. Nah ini beginilah. Kalau kita pengen seperti yang lebih afdol, mau mengeluarkan zakat atau sedekah itu cari yang bagus itu. Ya. Kalau yang wajib cukup pertengah. Wa amma ikhrajur radi bagi jaizin. Kalau yang jelek kita keluarkan kagak boleh. Kenapa? Illa ayakunal mal kulluhu kadari.
kira hartanya semuanya kayak gitu sama gitu kan, emang jelek semua ya, itu jelek nggak apa-apa gitu kan ya. Yang jelek nggak apa-apa udah ya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Di sana dijelaskan tentang masalah nikah. Ya, diperintahkan tuh. Ya alladzina anfiqu mimma kasabtum. Apa? Wa mimma akhrajnakum minal ardi wa la tayammul khabisa minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi. Ya. Kata Allah, hai orang beriman, nafkahkanlah harta usaha kamu ya yang baik, dan nafkahkanlah rezeki yang aku keluarkan dari bumi ya, tani apa kan dari bumi itu, keluarkan itu. Tapi wala tayammul khabisa minhu, jangan kamu pilih-pilih yang jelek. Tunfikuna, kamu nafkahkan itu, walastum biakhidhi, kamu sendiri udah nggak mau ya, barang yang udah kita kamu dikasih orang ila antagmidu, kecuali cuma memicingkan mata aja. Jadi itu, jadi ya, jangan pilih-pilih yang jelek gitu. Nah ini adab, di adabnya adalah keluarkanlah kalau bisa yang bagus-bagus, paling tidak yang pertengahan, yang pertengahan. Kalau mengeluarkan yang jelek itu tidak boleh dan tidak akan diterima, karena Allah larang oleh tayammul khabisa min, jangan kamu pilih-pilih yang jelek dari harta kamu yang kamu nafkahkan itu, kamu keluarkan itu ya. Di sana walasum biakhidhi, sedangkan kamu sendiri kalau mau ngam ya, kalau dikasih apa hanya memicikan mata aja, gue dikasih kayak gitu, gue iya, gue dikasih kayak gitu. Orang itu juga sama juga lah, gue dikasih kayak gini. Iya. Kalau kita punya kebun timun yang kita buat hadiah orang, yang mana? Yang bekok-bekok. Yang bagus-bagus. Iya gitu. Apalagi kalau kita dagang punya anak masih kecil, lalu kita mau berangkat dagang, ada dagangan yang bagus diminta sama anak, harus dikasih ya. Oh ini mah anu kagak boleh, ini mah kan dikasihnya kecil, nggak boleh, mungkin kagak laku gitu. Apa aja dah kalau anak minta itu dikasih ya. Bahkan kan kalau kita dari mana-mana ada tendengan kita diambil sama anak kita, dosa kita gugur semua, asal yang redo itu, itu kalau musuh punya anak kecil itu ya, belanja kita diambil sama anak, dosa kita. Saya udah nggak punya anak kecil, ya cucu. Iya, itu kayak gitu, keikhlasannya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita marahin oleh tuh anak, ini lu ambil lagi, udah. Kagak laku tuh dagangan, nggak laku. Iya, dikasih aja mungkin untungnya lebih besar daripada itu ya. Ya Allah, kalau dagang pisang kan ada jontrotnya tuh yang gede-gede gitu. Iya, diminta sama anak kasih, kan diminta sama anak kasih, jangan sampai anak itu nangis minta kagak dikasih. Iya, jangan sayang. Udah kan ini udah itu sayang, enggak kasih aja. Mungkin lakunya lebih cepat dan untungnya lebih besar kayak gitu. Itu yang kayak gitu tuh, enteng-enteng
berat. Iya susah itu. Wa minal wajib ala mukhriji zakat, sebagian daripada wajib orang yang mengeluarkan zakat, Allah yufarriqaha ala muqtada hawa nafsi, jangan misahin kehendak nafsu kita. Buat zakat pisahin dulu, ini buat zakat ini. Yang dipisahin yang mana? Ya, jangan ngeluarin buat zakat milih. Ya, dengan keinginan hawa nafsu. Ya. Bal ala muwafaqati kitab wa sunnah, sesuai harusnya dengan petunjuk Quran dan hadis. Petunjuk Quran yang mana? Perintahnya jangan ngeluarin yang jelek-jelek, ngeluarin yang paling bagus itu. Ngikutin nggak kira? Jangan bagaimana? Iya. Kita kan terus ngamalin apa? Quran dan hadis. Diamalin nggak tuh kira? Ini susah ya. Allah perintahnya kayak gitu, milihnya hati-hati, jangan sampai memilih ngeluarin zakat sesuai dengan nafsu kita. Apa sesuai? Kan ada perintah Allah. Kalau ada perintah yang bagus, pilih yang bagus-bagus. Buat sedekah, ya pilih yang bagus-bagus. Jangan khawatir, jangan takut. Oh ya kalau bagus-bagus tadi bagaimana? Ya yang sisanya ini mesti jadi bagus lagi nantinya. Ya. Pada itu ya termasuk wajib nih, wajib ya. Wajib kalau kita laksanakan dapat pahala, kita tinggalkan dapat dosa itu. Jadi Allah yufarriqu ala muqtada hawa nafsi bal ala muwafaqatil kitab wa sunnah. Keluarkanlah sesuai dengan peraturan Quran dan hadis. Wa min at-tafriqi ala muqtadal hawa, bagaimana sih orang yang memisahkan harta zakatnya itu sesuai dengan tuntutan hawa nafsu itu, ayyakhusu bi zakatihi aw bi syai'in minha minal mustahiqin min tahsililahu minhu manfaatan dunyawatan. Jadi dia harus khususan dengan zakatnya itu, ada dengan sesuatu daripada zakat itu untuk orang yang termasuk mustahikin. Artinya apa? Jangan sampai kita keluarkan bukan mustahik. Ya, kenapa? Karena apa yang itu kan itu kita keluarkan tapi bukan mustahik. Ada keinginan barangkali karena ingin sesuatu pujian dan segala macam. Ya. Itu harusnya dikhususkan kepada mustahik untuk mencapai daripada zakat itu manfaat duniawi, manfaatnya duniawi ada. Apa diantaranya? Min hidmatin wa nahwiha, dari kena untuk khidmah atau macam-macam. Ini harusnya tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Keluarkan zakat ada maunya, kita keluarkan kepada orang itu, tapi ada maksud kita mau pakai tenaganya, kita pakai manfaat supaya berhebat dari kita itu. Sama juga orang pengen ngerawat anak yatim mau diwala, ya dipakai manfaatnya. Ya, itu jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi mustahik, benar mustahik, tapi yang dimaksudkan supaya ada manfaat dari mustahik itu untuk kita buat suruh-suruh gitu kan, jadi berkhidmat sama kita, dia itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Artinya kita berikan tidak untuk kita membutuhkan tenaganya, enggak. Iya. Dan juga pengen ngerawat anak yatim, suruh apa? Suruh kerja. Iya. Anaknya suruh kerja, ya Allah. Kalau nggak kerja diomelin mulu. Itu diantaranya ada menghasilkan manfaat
manfaat dunia kepada mustahik. Yang ngasihnya itu ada mencari manfaat dunia. Apa min khidmatin wa nafya, supaya dia khidmat, supaya dia digunakan dia tenaganya. Fa idza atahu li'annahu yukhdimuhu aw yahtalifu ilaih, kalau sekiranya sudah kita berikan zakat itu kepadanya, ya aw yakhdimuhu, bisa saja dia berkhidmat, aw yahtalifu ilaih, atau dia tidak berkhidmat. Aw yu'azzimuhu kana dzalika musian. Jadi kalau masih kita memberikan sesuatu ada kehendak untuk kepentingan dunianya, apakah dia bisa berkhidmat atau tidak, maka itu sudah termasuk adalah kana bidzalik musian, itu tidak baik, buruk ya, jelek. Warubama latak min zakat, bisa jadi zakat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Kenapa? Ada kehendak. Ya, memberikan ada kehendak. Wa in kana alladzi atahu ma'a dzalik mustahiqan, adapun keadaan yang diberikan itu betul-betul ada dia sebagai mustahik, fa amma idza atahu liqaunihi min ahli zakah, maka ada kalanya bila mana diberikan itu keadaannya memang dia ada ahli zakah faqat walam yubali ma'a dzalik akana yanfa'uhu, dia enggak peduli apakah di situ ada bisa memberikan manfaat, wa ya'rifuhu, atau dia bisa ta'aruf ya amla atau tidak, itu enggak peduli, pokoknya dia mengasih pada mustahik yang tidak peduli ada manfaatnya atau tidak. Fala yadurru zalik, yang seperti itu enggak jadi apa-apa, artinya baik. Tapi in kanat lahu fihi manfaatun wa bihi hajah, apabila keadaan bagiannya itu di dalam zakatnya ini ada manfaat dan di situ ada hajatnya, akni yang aku kehendaki sini adalah al-mustahik. Ya, ada manfaat dan mustahik. Ya, nabahana ala dzalik litasahuli ba'dil agniya fihi wa qillati tamyizihim lahu. Nah, di sini yang dimaksud bagaimana keadaan si mustahik ini, ada bisa menambah atau ada hajat. Ya. Yani di sini nabahana ala dzalik, kami berikan peringatan. Kami berikan peringatan di tasahuli ba'dil agniya. Ini kadang-kadang ya tasahulnya artinya menganggap remeh terhadap sebagian orang-orang kaya bihi padanya, wakilati tamyizihim lahu, sangat kurang untuk membedakan mana zakat kita yang kita gunakan untuk bisa menjadi manfaat atau yang tidak. Itu ini sulit untuk dibedakan. Wa minal muskil, juga termasuk yang muskil, ayu'tiyal ghaniyu al faqir syai'an minaz zakati wa yurihi fi zahir anna dzalik siratun lahu aw hadiyatun aw nahwi dzalik. Termasuk muskil, yaitu orang kaya memberikan sesuatu kepada orang fakir. Apa diantaranya? Zakat. Ya. Wa yurihi fi zahir, dan di situ dia diperlihatkan pada zahirnya ana zalika siratun lahu aw hadiyatun aw nazrat. Di situ dinyatakan yang zahir bahwa itu adalah sebagai penyambung atau sebagai
atau yang lain daripada itu. Fakadzalika mayyu'ti zakatahu liaqrabihil muhtajin, juga diberikan zakatnya itu hanya kepada kerabat yang berhajat, alladzina tajibu lahum alaihi nafaqah, yang sedangkan kerabatnya itu kewajiban untuk diberi nafkah. Itu misal walidain wal aulad, seperti ibu bapak atau anak. Ibu bapaknya miskin dan anaknya lah yang kewajiban memberikan nafkah, ya, atau anak-anaknya. Lalu agar supaya cita-citanya bisa menyambung tali persaudaraan atau sebagian dari hadiah itu, sampai dianggap bahwa saudaranya miskin, ya, dia berhak sebagai mustahik menerima zakat, padahal saudaranya itu kewajiban untuk diberikan nafkah. Orang tuanya miskin, ya, padahal orang tuanya kewajiban diberikan nafkah, ya, lalu diberikan ke situ, ya, seakan-akan seperti apa, ya, itu. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Karena kewajiban diberikan nafkah. Boleh nggak kita zakat kepada orang tua? Boleh. Orang tuanya miskin tapi rumahnya lain, dapurnya lain, nggak bisa. Tapi kalau makan segala macam satu, sedekahnya kan semua kan sedekah. Yang makan siapa nanti? Agak udah kasih itu. Nah, iya, kagak boleh ya. Nah, ini kadang-kadang muskilnya seperti itu. Anggapan dia itu baik menyebut saudaranya, barangkali saudaranya susah, padahal saudaranya kewajibannya ngasih zakat, nafkah, makan kalau nanti ditanggung jawab sama dia. Iya, nah saudara sedekah zakat sama dia aja dah, padahal tanggungan jawab itu supaya akrab sama saudara gitu kan, itu nggak boleh, ya, itu termasuk muskil itu, ya, jadi nggak diterima zakatnya. Kenapa? Karena seakan-akan dia mengeluarkan zakat buat diri sendiri, ya kan? Jadi zakat dari dia dikeluarkan sama dia juga, baru dia tanggungan dia kan, tanggungan makan segala macam tuh tanggungan dia. Nah, itu ya nggak boleh, ya, kecuali misah gitu kan, ya, usahanya misah, dapurnya ada di sini, dapurnya misah dah gitu kan, ya, udah itu boleh, ya, apalagi lebih afdol. Zakat kepada orang tua atau pada saudara yang miskin itu lebih afdol, asal bukan kewajiban kita kasih nikah, nggak kewajiban gitu kan, dia nyari dari sendiri gitu kan, ya, nah itu afdol, ya, karena ya kenapa, ya saudara juga mustahik juga dia, ya, itu lebih afdol, ya, daripada orang lain, ya. Kalau masih ada saudara pemilih yang masih butuh, itu afdolnya jangan orang lain dulu. Jangan pilihlah kerabat dulu yang butuh untuk terima zakat. Jangan milih orang lain. Ya, mau dengar macam. Saudaranya sendiri ya butuh. ya, berikanlah saudara dulu gitu kan. Nah, itu lebih afdol. Karena ada hubungan saudara, apalagi orang tua. Orang tua dapurnya misah gitu kan, dia masak sendiri gitu kan, ya itu, ya, dia susah. Nah, aktornya di situ. Tapi kalau masih tanggungan kita yang ngasih nafkah, makan karena kita ngasih, nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi sedekah sama diri sendiri namanya. Iya, itu udah dikasih orang tua kita yang rawat itu kan, di rumah kita, oh zakat sama orang tua aja dah, ya kagak boleh. Kewajiban nafkahnya kewajiban kita itu. Jadi masaknya yang masak siapa nanti? Nah, kita juga yang makan. Kita juga itu. Ya, soal kita juga. Ini yang namanya muskil kayak gitu. Ya, jadi seakan-akan disebabkan kenapa? Karena kerabatnya, ya gitu, ya karena orang tuanya, gitu. Ya seperti itu. Tapi dia itu adalah
kewajiban alladzina tajibu lahum alaihi nafaqah. Kewajiban kasih nafkah. Ya, seperti misal walidain wal aulad, orang tua anak. Amma baqiyatul aqaribil fuqara alladzina la tajibu alaihi nafqatuhum fayajuzu lahu atau hum zakatuh. Adapun kerabat-kerabat sedangkan dia fakir yang tidak kewajiban kita untuk memberikan nafkah makan tiap hari, fayajuzu lahu atau hum zakatuh, maka wajib kita kasih mereka zakatnya. Wahya alaihim afdol, kalau kita kasih kepada mereka lebih afdol minha ala ghairihim, karena ada di makanil korobati, karena ada tempat kerabat. Wasisrofu nufusihim ilaihim, dan bisa untuk memuliakan dia punya dirinya dengan sebab kita berikan zakat itu, jadi ada kemuliaannya. Nah inilah zakat ya, yang kita salurkan kepada mustahik, tapi mustahiknya kita lihat sendiri ya, jangan sampai ya kita kasih sisa mustahik cuman ada niat supaya dia patuh dan taat sama kita gitu. Nggak ada itu. Nah masuk kita di sini wa amma zakatul fitri, adapun zakat fitrah itu tadi zakat harta semua ya, ini zakat fitrah. Fatajibu fi kulli syahri Ramadan, maka kewajiban fitrah itu tiap-tiap bulan Ramadan ala kulli kabirin wa saghirin wa hurrin wa abdin minal muslimina al-qadirina 'alaiha. Siapa kewajibannya? Tiap-tiap yang sudah besar, dewasa atau masih anak kecil walaupun baru lahir ya, kena bulan Ramadan itu. Wa hurrin merdeka dia, wa abdin budak minal muslimin dari budak orang muslim al-qadirina yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat atasnya. Itu zakat fitrah itu. Waman wajabat alaihi nafaqatuh li ahadin wajabat alaihi fitratuh. Siapa orang yang wajib untuk berikan nafkah pada seorang, dialah wajib mengeluarkan fitrah. Jadi kalau keluarga itu yang wajib ngasih makan siapa? Bapak kan. Jadi yang kewajiban ngeluarin zakat siapa? Bapak. Ibu wajib nggak? Nggak. Dia wajib dizakati. Ya kan? Anak wajib nggak? Nggak. Yang wajib siapa? Bapak. Umpamanya orang kaya, banyak punya duit, rumahnya mewah, mobilnya banyak, lakinya tukang kebun, kagak punya apa-apa, wajib zakat nggak? Enggak. Istri, orang kaya, istrinya kaya, yang kewajiban zakat siapa? Suaminya miskin, yang nggak kewajiban, ya laki saya miskin. Nah iya, kecuali ya, nih bang, gua kasih duit 100 juta nih, ya, nah kaya aja jadi, nah, wajib udah beri zakat itu. Ya, kalau miskin nggak wajib, ya kan mungkin bisa terjadi kan, iya, orang tukang pacurnya dijadikan apa? Dijadikan suami, iya, minta zakat lah, saya nggak kewajiban zakat, itu kan. Ya suami saya mah miskin. Jadi umpama di rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak, kewajiban siapa? Suami. Ya. Umpamanya cukup untuk satu orang, suami aja, maka zakat lebih dahulu orang tua, bapak lebih dahulu. Jangan dia belum ngeluarin udah ngeluarin buat anak segala macam, itu belum. Kan sekarang salah kaprah. Anak kita dulu di sekolah diminta dulu. Padahal dia belum. Boleh saja anak kita ganti ini fitrah kita. Bang nanti kalau kebetulan kagak kewajiban kan, kebetulan nggak bisa dia kan. Ya nggak ada, artinya kan namanya miskin.
Ya nggak bisa mengurangi zakat, kagak kewajiban semua, gugur. Iya, gugur semua. Ya. Umpamanya, ya seperti tadi bininya kaya, bininya ngeluarin buat dia sendiri, boleh buat dia sendiri. Ya nggak boleh mitrain siapa? Suaminya buat dia aja sendiri gitu kan. Nah ini fitrah kayak gitu. Ya jadi kewajiban orang yang mengasih nafkah. Siapa yang diberikan nafkah dia kewajiban keluar zakat itu. Siapa aja dah. Ya, yang kewajiban diberikan nafkah itu. Umpamanya bapaknya, ibunya, saudaranya kewajiban, dia wajib keluarin zakat itu. Zakat bapak, zakat itu wajib itu dia. Jadi bapak emaknya enggak kewajiban, kenapa? Nafkahnya ditanggung oleh itu anak itu. Jadi kadang-kadang ya kita kirim, kalau emang mau seperti apa gimana ya anak sekolah anggap itu punya kita, zakat kita gitu buat anak gitu. Berarti buat anak. Kalau kita belum kan pas miskin kan kagak jadi itu. Ya kan itu. Pas waktu kan waktunya nanti kan waktu takbiran miskin gak punya apa-apa kan kagak jadi itu. Ya kan, anak juga kewajiban dia, jadi kagak jadi dia, boleh kita ambil, boleh kita ambil, tidak nggak jadi dia kan jadi miskin. Iya, ya bisa aja, ya orang kaya tiba-tiba miskin bisa jadi nggak kira? Bisa jadi lah, iya, bisa aja itu. Jadi yang kewajiban zakat fitrah itu adalah kepala keluarga itu bapak, ya, semuanya kewajiban dia. Maka dikatakan, ya, waman wajabat alaihi nafaqatu li ahadin wajabat alaihi fitratu. Siapa orang yang wajib untuk memberikan nafkah, serta dialah wajib untuk memberikan wal fitratu arba'atu amdadin. Bimuddi alaihi salatu wassalam minat tamar awil buri awil dzurrah awil syair. Adapun fitrah itu adalah 4 mud. 4 mud. Mud itu raupan itu. 4 raupan. Ya. Itu bimuddihi dengan mudnya alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa minat tamri, korma, awil burri, gandum, awil dzurrati, jagung, awil syairi, terigu, atau min ayikutin atau makanan-makan apa saja yang tatuhun nas fi halil ikhtiar. Waktu ikhtiar itu dia makan pokoknya itu sudah dikeluarkan itu. Jadi kalau kita di sini pada umumnya akan beras kan, ya berapa sih 4 mud? Diperkirakan 3,5 liter. Itu ikhtiar, ikhtiar 3,5 liter. Menurut mud, ya kan itu, ya itu raupan itu 4 raup jadi 3,5 liter itu. Ini ukuran kita jadi itu sudah apa namanya, sudah ikhtiar itu. Ikhtiar itu sudah kurang lebih, bahkan ada lebih ya, itu ada lebih sedikit. Kalau kilo kira-kira berapa mud itu, dan kilo kan hitung liter nantinya ya, balik pada liter itu ya, kalau 1 kilo 1 liter lebih kan ya, kalau sampai 3,5 liter ya 3 kiloan gitu ya, gitu. Kalau di sini ukuran kita liter iya, 1 raupan. Enggak boleh. Raupan yang mutalilah, ya, yang standar. Maka di sini dia bagi di sini, maka di sana bimudi alaihissalam dengan mudnya Rasulullah, ya, standar. jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede jangan. Iya. Jadi yang standar itu. Jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil. Iya.
Tapi pada umumnya tangan kita kecil-kecil ya. Kalau tangan orang Arab gede-gede kan. Nah, iya, iya. Iya, kalau zakat fitrah nggak boleh mesti beras. Uang itu harus jadikan beras. Harganya berapa? Dia makannya itu makan beras yang berapa? Yang 12.000. Nah, 3,5 liter jadi berapa? Ya itu harga itu. Nanti kita beliin beras kayak gitu. Iya, jangan nggak beliin beras. Yang namanya fitrah itu semua diberaskan. Iya. Iya. Enggak, kalau fitrah mesti beras. Iya, sebab pakai makanan itu. Makanan. Nah iya, makanya siapa itu berarti dia nyiapin beras. Iya, nyiapin beras. Iya. Ya, mesti dibeliin beras. Iya, kalau memang dia duit, jadi kan dihitung beras berapa duit, lebih duitnya itu infak namanya. Nah itu yang boleh dikasih, iya, itu iya kan itu masih duit, makan beras yang berapa, yang sekian, ngasih duitnya lebih, itu kan, biar lebih, itu kelebihan itu namanya infak, iya. Beras, ya. Nggak boleh duit. Apa ya? Iya, makanya harus siapin beras. Iya, kalau ada gitu siapin beras, ya, siapin beras. Iya. Cuman aja ya lu nyusahin gua sih lu. Nah iya, masih iya kemarin baru ya. Nah iya, nggak boleh. Iya. Iya. Kalau infak yang lain itu zakat mal boleh. Ya, kan. Kalau fitrah nggak? Fitrah memang harus beras. Iya. Harus ya, harus. Kapan baru boleh ditunda? Jangan. Ya, berarti kalau setahun lagi emang orang nggak ada yang butuh. Ya, berarti untuk mengurangkan nggak bisa nanti ditunda itu kan. Bisa dibagi ada apa? Ada job-jobnya gitu. Nah, itu bisa dibagi-bagi itu. Iya. Iya. Ya. Iya. 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 Ada nggak 7 liter? Ada 7 liter nggak? Kurang nggak boleh. Jangan diterima, nggak cukup gitu. Ya. Ya. Jangan. Ya penzakat,
tapi kalau enggak berarti itu kesembronoan panitia. Kesembronoan panitia ya. Ya, harus teliti panitia, harus teliti. Ya. Iya. Kalau yang muzakinya dia kan udah keluarin zakat tadi kan. Ya, tapi tanggung jawab itu kesembronoan. Maka jangan gitu kalau ngasih beras ya suruh tambahin, bukan jangan terima. Ya, ini kurang gitu. Ini kurang lah gitu. Iya. Ya, setengah kan masih kurang 1 liter lagi kan. Kurang 1 liter lagi kurang. Iya. Iya. Nah, iya. Iya. Enggak, jangan. Ya kita enggak ada kewajiban. Iya. Ya. Iya. Iya. Karena apa? Hanya kesembronoan gitu. Kurang ketelitian. Jadi kerjaan yang kurang teliti ya kayak gitu, ada akibatnya gitu. Harus teliti gitu. Ya. Wal ikhraju minan nau'il ladzi yaqtatuhu al mukhrij aw min ahsana minhu ahsan wa afdal. Kalau kita keluarkan macam-macam makanan pokok kita yang kita keluarkan, kita pilih yang sebaik-baiknya, itu adalah baik dan lebih afdal. Umpamanya kita makan beras yang 12.000, kita beliin yang 13.000 gitu, itu afdal itu. Jadi itu udah ada. Ya, karena benar di sana kan Allah nyatakan itu, kalau sedekah kayak gitu, ya innallaha ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Kan gua dari gua juga lu ngasih gua kayak gitu. Ya kan? Terus seakan-akan kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan seakan-akan ya, yang ngasih gua, kok lu palikin jelek kayak gitu. Kayak gitu kan. Iya, Allah Maha Kaya. Orang kaya dikasih itu mana enggak? Tersinggung enggak? Tersinggung. Tersinggung dia. Wa fi zakatil fitri tadhikun yakulu anu kasiru min amatil muslimin. Dalam zakat fitrah ini ada kesulitan yang dilupakan oleh kebanyakan pada umumnya orang muslim. Kenapa? Payak suruna an ikhtad, ada kurang. Ada kurang. Harusnya lebih. Untuk 3,5 liter itu ini kadang-kadang kurang, bisa jadi kurang gitu. Ya, ini yang kadang-kadang ini yang kesulitan untuk menyalurkan. Ya, maka kebanyakan amatul muslimin payak suruna anil ikhraj, banyak ngurangin daripada ya dikurangin itu kan. Ya, itu, jadi itu. Padahal itu harus lebih itu kan, harus lebih itu. Ya. Ya. Iya. Bisa jadi barangkali wa yarona annahum ghairu qadirina alaihi. Dia memandang bahwa dirinya itu enggak mampu. Kalau emang enggak mampu boleh. Boleh enggak kita zakat fitrah cuma seliter? Boleh. Emang maunya segitu. Artinya kan zakat fitrah itu di hari malam takbir sama hari lebaran. 1 malam sama 1 hari, cukup enggak buat makan itu? Kalau cukup ada lebihnya, ada sisanya seliter. Itu kewajiban dari keluarin seliter itu. Yang lain enggak, ya orang tua aja seliter udah cukup itu kan. Yang lain kan kewajiban itu. Ya, untuk kewajiban buat 1 orang ya udah 1 orang, tapi orang apa? Kepala keluarga.
Itu ya bisa aja kayak gitu. Yang lain nggak ada, kenapa? Nggak cukup. Kan ukurannya fitrah ini adalah sisa dari kebutuhan makan satu malam satu hari. Kalau kita menghitungnya apa? Satu hari satu malam, padahal satu malam satu hari. Kan? Ya kan kita ketukar itu kan. Ya, satu malam satu hari satu malam, padahal satu malam satu hari itu. Satu malam dari bab Allah jadikan mana duluan, malam sama siang? Malam duluan. Ya, jadi malam siang. Kalau kita kan siang malam, jadi deh malam takbiran tuh kan artinya kan malam takbiran malam takbiran dan sampai malam hari raya, kira-kira makan kita cukup nggak? Ya, kalau cukup ada lebihnya itu boleh, segitu lebihnya emangnya. Ya seliter barangkali atau seliter setengah barangkali itu boleh aja. Ya, jangan sampai enggak itu. Emang mampunya segitu. Jangan inilah kebanyakan, inilah nyerah saja dia. Padahal makanan banyak, macam banyak itu kan, nyerah, nggak kuat mengeluarkan zakat dah. Ya, nyerah kayak gitu. Ini yang di sini dikatakan inilah yang menjadi kesulitan. Orang-orang Muslim itu kadang-kadang lalai. Dia ngurangin daripada mengeluarkan zakat. Padahal ada kemampuan gitu. Tapi ngakunya apa? Oh sudah nggak mampu, kan? Padahal masih banyak apa? Istilahnya kalau masih banyak barang kudlah itu wajib dijual. Motor kan kudlah, kecuali emang untuk usaha itu kan. Nah enggak itu. Jadi ada TV, ada kulkas, ada mebel, jual buat zakat. Jual buat zakat itu kudlah namanya. Ini yang umdah itu mau nggak mau mesti ada. Seperti apa? Istilah sembako itu kan. Itu memang dibutuhkan itu. Ya. Kalau yang nggak dibutuhkan ya isi rumahnya masih banyak mewah-mewah. Ngakunya, nah itu nggak boleh. Wajib dijual. Wajib dijual. Buat apa? Buat zakat fitrah. Tapi kalau ada orang kan terima zakat ya, Ya. itu dia zakatin lagi. Ya boleh, punya dia. Dan mau punya dia. yang kagak boleh zakat dijual itu. Kalau dia kan punya dia kan, yang punya dia itu hak dia. Tahu-tahu cukup. Pas orang pada negara cukup buat makan dia cukup, ada lebihnya itu warin. Dan berarti dia mampu gitu. Iya. Ya kan bisa jadi asalnya miskin jadi kaya kan. Iya. 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 Ya inilah kesulitan, kelalehannya para umum muslimin. Apa? Wa yarona anahum ghairu qadirin alaihi wa hum minal qadirin. Padahal dia orang yang ngakunya enggak mampu gitu. Qala ulama rahimahullah yuba'u minal mata'i fi zakatil fitri ma zada ala quti lailatil id wa yaumiha. Maka boleh dijual tuh harta benda. Itu harta benda itu bisa untuk apa? Zakat fit mazada ala quti lailatil id, untuk kelebihan daripada malam id sama hari id. Wa ala ma la budda minhu, dan juga yang mau enggak mau yang mesti ada minal kiswati, pakaian, wal maskani wa nahwiha. Masa beli pakaian bisa jual tuh baju lagi. Jual pakaian jual, bisa juga tempat jual. Wanawi itu. Wa bidzalika nihayatu tajik, inilah sehabis-habisnya kesulitan. Wa bihi ja'ati syariah fal yahdharil muslim min tarkil ikhraj ma'al istita'ah. Disinilah syarat, datang hukum syarat
mengatakan fal yahzar, hati-hati al muslim, orang muslim min tarki ikhraji ma'a istita'ah, tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal dia mampu. Siapa sih yang mampu? Bukan orang kaya. Orang mampu itu orang yang sudah terjamin makan malam sama si satu hari cukup, itu sudah mampu. Ada lebihnya itu mampu namanya. Ya, juga masih termasuk mampu ada masih barang pudlah, masih punya barang pudlah sebenarnya kan, ada baju, ada punya segala macam, ada apa ya, mebelnya udah ada TV segala macam jual. Kira-kira kalau kita nggak punya TV kelaparan nggak? Ya nggak apa-apa ya kan, ya itu boleh dijual. Makanya itu dijual lah barang-barang kita yang kalau masih ada yang kita nggak begitu manfaat itu. Suma alam setelah walah dengan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya kenapa? Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka al-huda wa tawfiqa al-muttaqin wa arifin wa faqihna fid din. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya ayyuhal mustaqim.